Tapi semua orang tahu satu hal, jangan masuk setelah maghrib. Pohon-pohon di sana menjulang tinggi, rapat, seolah menutup langit. Siang hari saja hutan itu terasa gelap, apalagi malam. Udara di dalamnya lembab dan dingin, membawa bau tanah basah dan daun busuk. Namun malam itu, Damar, Rangga, dan Ilham nekat masuk. Mereka bukan penduduk asli. Mereka pendaki amatir yang menganggap cerita warga cuma mitos. Kamera digantung di leher, senter di tangan, tawa masih sempat terdengar saat kaki mereka melangkah masuk. Pocong, paling juga suara monyet, ejek Rangga sambil ketawa kecil. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sunyi, lalu sunyi. Langkah kaki mereka terdengar jelas. Krek, krek, menginjak ranting kerik. Semakin masuk, sinyal ponsel hilang satu persatu. Jam menunjukkan pukul 11. Tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok. Seperti sesuatu yang melompat. Damar berhenti. Dengar gak? Bisiknya. Ilham mengangguk, wajahnya mulai tegang. Itu bukan langkah kaki. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Tok, tok, tok. Lampu senter Rangga berkedip. Lalu mati. Dalam gelap, bau angin menusuk diri. Bau kain basah bercampur tanah kuburan. Dari balik pohon besar, sesuatu muncul perlahan. Putih, kotor, terikat di bagian kepala. Pocong. Tubuhnya melompat pelan, tapi setiap lompatan membuat tanah bergetar. Kain kafannya robek, memperlihatkan bagian wajah yang tidak sempurna. Mata hitamnya cekung, mulutnya terbuka lebar seolah berusaha bernapas, namun hanya suara serak yang keluar. Pulang! Ilham berteriak histeris. Mereka berlari tanpa arah. Hutan berubah, pohon-pohon seperti berpindah. Jalan yang sama berulang-ulang mereka lewati. Nafas mereka terengah, kaki terasa berat seolah ada yang menahan dari bawah tanah. Rangga terjatuh. Saat Damar menoleh, ia melihat tangan pucat keluar dari tanah, mencengkram pergelangan kaki Rangga. Dari tanah muncul pocong lain, lebih rusak, lebih bau. Kainnya berlumur darah lama. Rangga menjerit, "Tolong, tolong gue!" Namun suara itu terputus saat kain kafan menutup wajahnya. Tubuh Rangga ditarik masuk ke tanah. Sampai tak tersisa apapun, hutan kembali sunyi. Damar dan Ilham berlari sambil menangis. Mereka menemukan gubuk kayu tua. Di dalamnya ada sesajen busuk dan kain kafan tergantung di dinding. Ilham gemetar. Ini tempat mereka. Lampu senter Damar menyorot lantai, jejak tanah, jejak lompatan. Di belakang mereka terdengar bisikan bersamaan puluhan suara. Kalian masuk tanpa izin. Pintu gubuk tertutup sendiri. Angin dingin menerpa dari segala arah. Pocong-pocong berdiri mengelilingi mereka. Ada yang kepalanya miring, ada yang kafannya terbuka memperlihatkan tulang, ada yang wajahnya tinggal separuh. Ilham jatuh pingsan. Damar berlutut, menangis, berdoa dengan suara terbata-bata. Dia memejamkan mata. Tiba-tiba, hening. Saat mata dibuka, pagi telah datang. Hutan terlihat normal. Ilham terbaring lemah di sampingnya. Tidak ada gubuk, tidak ada pocong. Mereka selamat. Namun saat keluar hutan, warga menatap mereka dengan wajah pucat. Kalian bertemu penjaga, kata seorang kakek. Kalian boleh pulang, tapi satu dari kalian harus tinggal. Damar baru sadar, bayangan di kakinya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Di pantulan kaca mobil, dia melihat dirinya terbungkus kain putih. Malam itu, warga kembali mendengar sebau kain basah bercampur tanah kuburan. Dari balik pohon besar, sesuatu muncul perlahan. Putih, kotor, terikat di bagian kepala. Pocong. Tubuhnya melompat pelan, tapi setiap lompatan membuat tanah bergetar. Kain kafannya robek, memperlihatkan bagian wajah yang tidak sempurna. Mata hitamnya cekung, mulutnya terbuka lebar seolah berusaha bernapas, namun hanya suara serak yang keluar. Pulang! Ilham berteriak histeris. Mereka berlari tanpa arah. Hutan berubah, pohon-pohon seperti berpindah. Jalan yang sama berulang-ulang mereka lewati. Nafas mereka terengah, kaki terasa berat seolah ada yang menahan dari bawah tanah. Rangga terjatuh. Saat Damar menoleh, ia melihat tangan pucat keluar dari tanah, mencengkram pergelangan kaki Rangga. Dari tanah muncul pocong lain, lebih rusak, lebih bau. Kainnya berlumur darah lama. Rangga menjerit, "Tolong, tolong gue!" Namun suara itu terputus saat kain kafan menutup wajahnya. Tubuh Rangga ditarik masuk ke tanah, perlahan, sampai tak tersisa apapun. Hutan kembali sunyi. Damar dan Ilham berlari sambil menangis. Mereka menemukan gubuk kayu tua. Di dalamnya ada sesajen busuk dan kain kafan tergantung di dinding. Ilham gemetar. Ini tempat mereka. Lampu senter Damar menyorot lantai, jejak tanah, jejak lompatan. Di belakang mereka terdengar bisikan bersamaan puluhan suara. Kalian masuk tanpa izin. Pintu gubuk tertutup sendiri. Angin dingin menerpa dari segala arah. Pocong-pocong berdiri mengelilingi mereka. Ada yang kepalanya miring.